Di kota Garut yang tenang sepi, Ismail duduk tafsir ayat suci. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini masih tetap konsisten melakukan pengkajian setiap setelah sholat fajar, setelah sholat subuh. Pengajian ini dilakukan konsisten dari mulai surat Al-Fatihah sampai terakhir, dan sekarang sudah masuk ke ayat surat Al-Hijr ayat 55 dan 56. Tetapi dalam pengajian ini sekarang ada kelebihan yang biasa dilakukan, yaitu menggunakan streaming, artinya menggunakan IT, menggunakan robot gitu, sehingga yang mendengarkan bukan hanya yang di rumah saja, tetapi orang-orang yang atau sahabat-sahabat atau orang teman-teman atau orang kaum mukmin ya, yang ada di seluruh Indonesia bisa menikmati. Karena streaming ini sama saja kita memiliki TV ya. Kalau kita ingin memiliki TV yang seperti ini, itu harganya miliaran, ratusan miliar, bahkan bisa jadi triliunan ya. Pada awal mula TV itu ada. Sangat mahal sekali kalau orang mau berbuat seperti ini. Lalu kalau orang mau membuat video, saya masih ingat ya sekitar 8-12 jutaan lah video itu dibuat itu. Kita harus bayar ya. Lalu kalau kita mau diberitakan melalui televisi, hanya beberapa menit itu harus bayar ya sekitar 10 juta, 20 juta atau 22 juta begitu tergantung menitnya. Jadi ini begitu luar biasanya kemajuan teknologi ini. Sekarang bioskop ya sudah pada tutup sekarang ini. Bahkan televisi nasional terancam sekarang. Karena seperti yang ada di rumah sudah jarang nonton televisi. Ya, televisi nasional. Begitu juga saya begitu serta keluarga jarang menonton televisi nasional. Ini karena ada kemajuan ya yang begitu luar biasa, sehingga orang sekarang benar-benar bisa menikmati begitu. Yang dulunya sangat mahal sekarang sangat murah dan bisa siapa saja menikmatinya. Jadi mari kita gunakan anugerah dari Allah, keberkahan dari Allah ini, kehadiran teknologi ini dengan benar-benar. Teknologi robot ChatGPT ini benar-benar digunakan untuk kesejahteraan manusia. Saya barusan sudah men-share ya ke grup begitu yang ada di sini mengenai MOU, pembuatan MOU. Pembuatan MOU itu dibuat itu oleh ChatGPT, begitu bagusnya itu. Saya beri judul di sana, silahkan kamu pelajari untuk membangun semangat hari ini dan ke depan. Mudah-mudahan jadi ilmu. Nah itulah ya yang terjadi hari ini. Mari kita sekarang memulai menggunakan handphone digital ini untuk sebesar-besarnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan hari ini kita menggunakan mengkaji untuk kajian Al-Quran surat Al-Hijr ayat 55 dan 56. Mari kita memulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Satrianto Angga Praja.
Saya ingin mendengar surat Al-Hijr ayat 55-56. Tafsirnya hari ini ke depan. Bagaimana? Baik, Pak ingin saya sekian doa Friday. Berikut ini adalah surat Al-Hijr ayat 55 hingga 56. Mereka berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. 56. Ayat ini menyampaikan pesan bahwa rahmat sangat luas dan terbatas. Kan dalam keadaan sulit, kita dianjurkan untuk tidak pernah putus asa dari rahmat dan pertolongannya. Ini adalah motivasi agar kita selalu yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar terbaik dalam setiap permasalahan. Jika Pak Ismail ingin mendengarkan tilawah ayat ini, saya sarankan untuk mendengarkan dari aplikasi Al-Quran atau platform tilawah digital yang menyediakannya dalam berbagai pilihan qari. Kalau tilawahnya dari Anda tidak ada atau ada? Apakah Pak Ismail Satrianto Anggap Raja bermaksud bertanya tentang kemungkinan wajah anak yang mirip atau menyerupai orang tuanya? Saya ingin mendalami 55-56 bagi sudah tua tapi belum memiliki istri. Bagaimana ini? Oh, saya memahami bahwa Pak Ismail Satrianto Anggap Raja mungkin merasa terkait dengan pesan dari ayat 55 hingga 56 dalam surat Al-Hijr tentang jangan berputus asa atas rahmat Allah. Meskipun saat ini belum memiliki tidak selalu sesuai rencana. Tetapi dengan terus berdoa, bersabar dan berusaha, Allah bisa memberikan apa yang dibutuhkan pada waktu tepat. Apa yang harus dilakukan bila sudah tua lalu belum memiliki istri supaya ke depan bisa lebih baik? Jika sudah berusia lanjut dalam dunia pemeriksaan atau profesi lain yang menuntut penelitian dan kejaman analisis, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk tetap produktif dan relevan. Pertama, teruslah menjaga kesehatan fisik dan mental, seperti dengan mengatur pola makan, olahraga, dan tidur yang cukup. Karena kondisi fisik yang baik mendukung ketajaman berpikir. Kedua, tetap belajar dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang pemeriksaan, baik melalui pelatihan, membaca literatur, atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lebih muda. Ini membantu memperluas pengetahuan dan memperkaya pengetahuan. Selain itu, mulailah untuk berbagi pengalaman dan ilmu dengan generasi yang muda. Ini tidak hanya membantu mereka berkembang, tetapi juga memberi Pak Ismail perasaan kebermanfaatan yang mendalam. Terakhir, pertimbangkan untuk lebih banyak terlibat dalam peran strategis atlet penasihat. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki, kontribusi dalam merumuskan kebijakan atau memberikan arahan bisa sangat bernilai. Pak harus selalu terlibat dalam pemeriksaan langsung yang detail. Untuk usia 45 tahun tapi belum menikah, apa yang harus dikerjakan? Bagi seseorang yang telah berusia 45 tahun tetapi belum menikah, penting untuk tetap percaya bahwa setiap hal terjadi atas kehendak Allah dan setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Allah punya rencana terbaik untuk setiap hambanya, termasuk dalam hal jodoh. Jangan merasa terlambat atau minder, karena usia bukanlah penghalang untuk menemukan pasangan yang tepat. Percayakan pada Allah bahwa ada hikmah di balik setiap penantian, dan yakinlah bahwa jika jodoh itu baik bagi kita, Allah akan mempertemukan pada saat yang paling tepat. Teruslah berdoa dan bertawakal, serta bukalah diri untuk mengenal orang baru atau mencoba cara baru dalam memperluas lingkungan gaulan. Selain itu, tetaplah fokus pada pengembangan diri dan kebahagiaan pribadi, karena orang yang bahagia dengan dirinya akan lebih mudah menemukan pasangan yang sepadan dan penuh pengertian. Kalau untuk wanita yang usia 35 tahun bagaimana? Kan beda antara wanita dan laki-laki.
Bagi wanita yang usia 35 tahun dan belum menikah, mungkin ada tekanan atau kekhawatiran yang dirasakan, baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Namun, sama halnya dengan pria, setiap wanita juga memiliki perjalanan hidup yang unik, dan Allah telah menentukan waktu terbaik untuk segala sesuatu, termasuk jodoh. Di Randy, penting dari Smeriu untuk tetap percaya bahwa Allah silfit apa yang terbaik. Jangan merasa terburu-buru hanya karena tekanan usia atau pandangan orang lain. Fokuslah dalam diri dari sisi emosional, spiritual. Di sisi lain, tetaplah terbuka terhadap perkenalan dan kesempatan bertemu orang baru, karena ikhtiar dalam mencari jodoh juga penting. Dengan mempercayakan semuanya Allah dan tetap berusaha, insya Allah jodoh akan datang pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang terbaik. Bagaimana bagi orang tua yang memiliki anak yang belum menikah sedangkan sudah agak tua? Bagi orang tua yang memiliki anak yang belum menikah, terutama jika anak sudah cukup dewasa, penting untuk tetap mendukung dan mendoakan dengan penuh kasih sayang. Kadang orang tua merasa khawatir, tapi yang utama adalah memahami bahwa setiap anak pilih waktunya sendiri dalam menemukan jodoh. Sebaiknya, orang tua harus mendorong anak berkembang dan bahagia dengan kehidupannya, bukan harus berfokus bertemannya. Memungkinkan, orang tua bisa membantu dengan cara yang halus, seperti mengenalkan anak kepada orang-orang baik atau membuka peluang perkenalan tanpa memaksa. Di samping itu, yakin lo yang tutup baik, dan doa orang tua adalah salah satu doa yang didengar Allah. Yang terpenting, kita bersabar dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk setiap hambanya, termasuk anak-anak kita. Dukungan dan pengertian dari orang tua akan membuat anak merasa lebih nyaman dan tidak terbebani dalam proses pencarian jodohnya. Ada doa untuk supaya anak mencari jodohnya ditolong oleh Allah. Ada beberapa doa yang bisa dipanjatkan oleh orang tua agar anak mendapatkan jodoh yang baik dan hidup bahagia. Salah satunya doa Nabi Zakaria AS dalam Al-Quran. Berikut ini doanya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, when silu radio de sini. Selain itu, orang tua juga bisa memohon dengan doa berikut. Ya Allah, anugerahkanlah kepada anakku pasangan hidup yang baik, yang beriman dan bertakwa, yang dapat menjadi sahabat dan pendamping hidupnya, serta membimbingnya menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Doa tersebut adalah doa yang tulus agar Allah memberikan jodoh terbaik untuk anak, yang akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya. Terus, orang tua adalah salah satu doa yang sangat mustahil. Biasanya orang yang dewasa, umur begitu, khawatir tidak bisa memberi nafkah. Bagaimana itu? Betul, kekhawatiran tentang rezeki atau kemampuan memberi nafkah sering muncul, terutama bagi yang sudah dewasa dan belum menikah. Rasa khawatir ini sangat wajar, karena pernikahan memang membawa tanggung jawab baru, termasuk dalam hal nafkah. Namun, perlu diingat, rezeki adalah ketentuan Allah, dan Allah telah menjamin rezeki bagi setiap hambanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. yang penting Allah akan menambah dan membuka pintu rezeki bagi orang yang menikah dan berusaha memenuhi tanggung jawabnya dengan ikhlas. Dengan keyakinan ini, mudah kekhawatiran berkurang dan digantikan dengan ketenangan serta kepercayaan bahwa Allah akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Bagaimana kriteria seorang laki-laki yang sudah usia 40 tahun mau menikahi wanita? Kriteria wanitanya harus seperti apa? Silakan Pak Ismail Satriangga Praja. Saya siap mendengar cerita dari PR yang dibagikan. Lelaki sudah usia 45 tahun. Mencari wanitanya seperti apa? Karena yang telah muda kan sudah tidak ada.
Sustain in both mesotelium. Apakah Anda ingin berbicara tentang pria yang sudah berusia 50 tahun dan mencari pasangan wanita yang sesuai dengan kriteria tertentu? Atau mungkin ada hal lain yang ingin Anda sampaikan mengenai usia dan pencarian pasangan? Ken, jelaskan sedikit lebih lanjut. Kriteria mencari pasangan saja bagi umum lah, secara umum seharus bagaimana kalau kita mau memilih pasangan. Sama-sama Pak Ismail Satrianto Gapraja. Saya choose Radio Bos lagi, saya siapin curhat. Apabila engkau mau memilih pasangan yang cantik, katanya begitu, pilihlah kecantikannya, pilihlah kekayaannya, pilihlah. Apakah Pak Ismail Satrianto Anggapraja berbicara tentang pelanggan untuk usaha laundry atau tentang hal lain? Jika penting untuk memberikan pelayanan terbaik, karena kualitas pelayanan terbaik akan menarik banyak pelanggan tak peduli penampilan mereka. Pelanggan yang merasa dihargai dan puas akan lagi. Ya, terima kasih. Saya sedang berbicara tentang surat Al-Hijr 55:56 mengenai jangan berputus asa begitu bagi orang-orang yang masih jomblo. Terima kasih juga Satrianto Sapapers. Sepurais the great Mama Max Danger. Anda bisa berbicara tentang kemampuan petindo kesehatan sempat suizakaya atau how to get. Exactly that word. Saya siap matui. Apa yang harus dipersiapkan bagi orang tua untuk supaya cari jodohnya lancar begitu? Untuk mempersiapkan anak dalam mencari jawaban yang lancar, orang tua bisa melakukan beberapa hal. Trails, helping lowest melakukan sekian Anies merasa nyaman untuk bertanya dan menyampaikan atau diajarkan coba kini. Kedua, orang tua bisa membimbingi rasa percaya diri dan keberanian dalam mencari tahu sesuatu, baik melalui membaca, bertanya, atau berdiskusi. Selain itu, orang tua bisa mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, agar ketika menghadapi masalah, mereka tidak hanya mencari jawaban secara langsung, tetapi juga memahami proses yang perlu dilalui. Mengajarkan anak untuk tidak takut membuat kesalahan dan belajar dari pengalaman juga sangat penting dalam mencapai. Yang terakhir, doa dan pengharap kepada Allah agar anak diberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkahnya juga menjadi persiapan yang sangat harus. Usia berapa tahun dalam agama Islam hari ini ke depan usia menikah yang ideal? Dalam Islam, dia sudah usia pasti yang ditentukan untuk menikah. Pernikahan dalam Islam dianjurkan ketika seseorang sudah mencapai tahan, baik fisik maupun mental, serta siap untuk menjalani tanggung jawab rumah tangga. Secara umum, usia pernikahan yang dianggap sesuai dalam konteks Islam adalah saat orang sudah mampu menjaga dirinya, memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta mampu menyediakan nafkah dan perlindungan untuk pasangan dan keluarga. Dalam banyak masyarakat ini terjadi setelah usia pubertas yang bervariasi, namun biasanya sekitar 18 hingga 25 tahun. Tati Panglis usia untuk faktor. Yang lebih utama adalah kesiapan emosional, spiritual, dan fisik, serta kemampuan untuk menjalani hidup berumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, orang tua dan wali juga memiliki peran dalam memberikan pertimbangan agar keputusan menikah itu matang dan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks usia, meskipun ada yang menikah lebih muda, banyak juga yang memilih menikah lebih matang, tergantung pada situasi dan kesiapan masing-masing individu. Apa boleh kalau usia muda lalu ditikahkan oleh orang tuanya, padahal anaknya belum layak untuk menikah? Dalam Islam, pernikahan sebaiknya didasarkan pada kesiapan fisik, emosional, dan spiritual, baik dari laki-laki maupun perempuan. Menikahkan anak pada usia muda, apalagi jika mereka belum siap atau belum layak secara mental dan fisik, tidak dianjurkan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang penuh tanggung jawab,
Dan kedewasaan adalah faktor penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Meskipun orang tua memiliki hak untuk mengatur dan memutuskan hal untuk anak, termasuk pernikahan dan menikahkan anak, harus mempertimbangkan kesiapan mereka untuk menikah, baik karena alasan emosional, fisik, atau bahkan intelektual, maka sebaiknya orang tua tidak memaksakan pernikahan tersebut. Dalam beberapa kasus, jika pernikahan dilakukan tanpa kesiapan anak, itu bisa menimbulkan masalah dalam hubungan rumah tangga dan bisa berdampak pada kesejahteraan anak tersebut. Islam memberikan hak kepada anak untuk memilih pasangan hidup, dan orang tua seharusnya mendukung anaknya dalam memilih pasangan yang tepat, serta memastikan bahwa anaknya cukup matang untuk menjalani kehidupan pernikahan. Jika anak belum siap, orang tua sebaiknya memberi waktu dan ruang bagi mereka untuk berkembang dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Jadi syarat-syarat untuk menikah, apakah yang dimaksud dengan salah smart point dulu dalam konteks ini? Hibas desdoa bos. Jika Pak Ismail mengacu pada suatu sistem, kebijakan, atau hal tertentu terkait dengan pengaturan usia pernikahan atau prioritas tertentu, bisa jelaskan lebih lanjut agar saya bisa memberikan penjelasan yang lebih tepat. kriteria orang menikah itu ilmu atau umur begitu, kedewasaan. Kriteria untuk katekisme Islam tidak hanya didasarkan pada ilmu saja, meskipun sangat penting. Ada beberapa kriteria utama yang perlu diperhatikan, baik oleh pria maupun wanita, dalam memilih pasangan hidup, yaitu keimanan dan ketakwaan. Islam mengajarkan bahwa iman dan ketakwaan hal yang paling utama. Pasangan yang saleh atau saleha akan saling mendukung dalam beribadah dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Cuai akhlak yang baik, akhlak yang baik, seperti sikap saling menghargai, berempati, dan penting dalam nikahan. Pernikahan yang sukses membutuhkan kerjasama dan saling pengertian. 3. Kesiapan fisik dan emosional. Selain ilmu dan pengetahuan agama, kesiapan fisik dan emosional untuk menjalani tanggung jawab pernikahan juga menjadi faktor penting. Hal ini mencakup kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup bersama, keharmonisan rumah tangga, serta merawat dan mendidik anak, dan saling pengertian. Kecocokan yang berdepokai seperti fisik dan yang wismarki juga penting. Saling memahami dan menghargai satu sama lain akan membantu dalam keharmonisan rumah tangga. What this come now? Isu dan best carry it forward. Sementara bagi wanita, kesediaan untuk mendukung keluarga dengan cara yang sesuai peran dan kemampuannya juga menjadi bagian dari pertimbangan. Ilmu, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum, tentu saja sangat membantu dalam pernikahan. Namun yang lebih penting adalah keseimbangan antara ilmu, keimanan, akhlak yang baik, dan kesiapan dalam menjalani tanggung jawab pernikahan. Kalau ada orang yang menikah karena hartanya, bukan karena agamanya, bagaimana menurut Anda? Menikah karena harta, bukan karena iman dan ketulusan hati, bisa berisiko menimbulkan masalah dalam jangka panjang, baik dalam hubungan pernikahan maupun dalam kehidupan pribadi masing-masing pasangan. Dalam Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, yang lebih mengedepankan nilai agama dan kebahagiaan batin, bukan semata-mata materi. Rasulullah SAW mengingatkannya bahwa kriteria dalam memilih pasangan hidup seharusnya adalah agama, akhlak, dan kecocokan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wanita dinikahi hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Bukhari dan Muslim. Pernikahan yang dibangun hanya atas dasar harta bisa menghadirkan ketidakbahagiaan, karena harta itu bisa kapan saja. Sementara yang lebih abadi adalah hubungan yang dibangun dengan kasih sayang dan saling pengertian. Jika pasangan hanya materi, hubungan pernikahan tersebut bisa rapuh dan rentan konflik saat keadaan finansial berubah. Namun, dalam banyak kasus, jika kedua pasangan memiliki dasar agama yang kuat dan kesadaran untuk saling menjaga harmonisan, perbedaan mengenai fokus pada harta bisa diatasi dengan bijak.
Kunci utamanya adalah membangun hubungan yang didasarkan pada rasa saling mencintai, saling menghargai, dan saling dukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta bertumbuh bersama dalam kebaikan. Kalau lelaki kan melihat kecantikannya, bukan agamanya. Bagaimana menurut Anda? Thank you. Pak Ismail Satrianto Angga Praja. If you have anything you'd like to share or discuss further, feel free to let me know. Apa akibatnya apabila lelaki hanya melihat kecantikan wanita? Akibatnya akan bagaimana? Bukan agamanya. Jika seorang lelaki hanya melihat kecantikan fisik wanita sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan, ini bisa menimbulkan beberapa akibat jangka panjang yang tidak diinginkan dalam hubungan pernikahan. Kecantikan fisik memang penting dalam sebuah hubungan, namun itu bukanlah segalanya. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin muncul. 1. Hubungan yang dangkal dan tidak tahan lama. Kecantikan fisik bisa memudar seiring waktu, dan jika pernikahan dibangun hanya atas dasar penampilan, hubungan tersebut bisa dan kestabilan. Ketika fisik berubah, bisa jadi salah satu atau kedua pasangan merasa kecewa atau kehilangan rasa tertarik yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan. 2. Mengabaikan aspek penting lainnya. Fokus hanya pada kecantikan bisa menyebabkan lelaki mengabaikan aspek-aspek penting lainnya, seperti kepribadian, akhlak, kecocokan dalam nilai-nilai hidup. Tak maksud mengambil hidup, pengalaman dan karakter. dan 3. Tuntutan yang berlebihan pasangan. Menilai hanya dari penampilan bisa menyebabkan tuntutan yang tidak realistis terhadap wanita untuk selalu tampil sempurna. Ini semulus and dumulus, kalatinanians, the bargate hafangan. Mengabaikan akal moral dan agama. Dobiam, kecantikan fisik bukan supaya dan musuh sensor. Rasulullah SAW menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak yang baik. Jika seorang lelaki hanya kecantikan luar, ia bisa kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki kualitas moral dan agama yang baik. Tidak puas dalam hubungan. Ketika pasangan hanya didasarkan pada kecantikan, mungkin akan ada ketidakpuasan besar setelah pernikahan berlangsung. Masalah yang lebih mendalam, seperti perbedaan dalam nilai atau visi hidup, bisa muncul dan menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Pernikahan yang baik seharusnya didasarkan pada rasa saling menghargai, cinta yang tulus, dan kesamaan dalam tujuan hidup. Kecantikan fisik bisa menjadi daya tarik awal, tetapi kualitas moral, keimanan, dan kepribadian yang baik jauh lebih penting untuk membangun hubungan yang langgeng dan penuh berkah. Bagaimana kalau seorang wanita kan biasanya suka dirayu nih, ternyata kenyataannya laki-laki itu pemalas, bagaimana? Benar bahwa banyak wanita yang merasa senang ketika mendapat perhatian dan rayuan. Karena itu bisa merasa dihargai dan dihormati. Dan kinerja, rayuan yang terang perhatian adalah akseskan tidak cukup untuk membangun hubungan ketiga dan bertahan langgeng. Pernikahan yang sukses tidak hanya mengandalkan kata-kata manis atau rayuan, tetapi lebih pada komitmen yang tulus, saling menghargai, dan berbagi visi hidup. Seringkali, kenyataan dalam hubungan menunjukkan bahwa yang lebih penting daripada perhatian atau pujian adalah Ini luar biasa ya. Saya akan baca saja. Memang benar bahwa banyak wanita yang merasa senang ketika mendapat perhatian dan rayuan. Karena itu bisa membuat mereka merasa dihargai dan dihormati. Namun dalam kenyataannya, rayuan yang hanya bertujuan untuk menarik perhatian tanpa ada kedalaman atau kesungguhan tidak akan cukup untuk membangun hubungan yang kuat dan bertahan lama. Pernikahan yang sukses tidak hanya mengandalkan kata-kata manis atau rayuan, tetapi lebih pada komitmen yang tulus, saling menghargai dan berbagi visi hidup. Seringkali kenyataan dalam hubungan menunjukkan bahwa yang lebih penting dari sekedar perhatian atau pujian atau ketulusan, kejujuran,
dan usaha bersama untuk membangun kehidupan yang penuh kasih dan pengertian. Untuk seorang wanita, untuk merasa dihargai bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang menunjukkan rasa hormat, perhatian, dan cinta yang nyata. Rayuan yang berlebihan bisa terasa kosong jika tidak didukung dengan keseriusan dalam hubungan. Maka dari itu dalam pernikahan, kedua belah pihak harus bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang lebih bermakna dan bukan sekedar terfokus pada hal-hal yang superficial. Jadi ya, khusus yang bagi wanita yang hendak menikah, tentu saja yang pertama-tama yang harus dipilih itu adalah agamanya. Agamanya adalah Islam, gitu ya. Jadi itu jangan lupa tuh. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana orang itu menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Sebetulnya untuk menilai bagaimana menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlampau sulit begitu. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada indikator-indikator yang terlihat oleh mata kita. Yang pertama adalah kalau dia itu mau pergi kemana saja, lihat kakinya dan lihat mulutnya. Apakah dia mengucapkan Bismillah dan melangkahkan kaki kanan? Kalau dia mau pergi kemana saja, dia berhenti dulu. Mau keluar dari rumah, berhenti dulu. Lalu dia melangkahkan kaki kanannya. Ya, karena dia mau menuju kepada kebaikan. Dan mulutnya ada yang diucapkan, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil azim. Itu adalah minimal tentang indikator seseorang tentang kesolehan. Yang kedua apa? Coba perhatikan kalau dia mau masuk WC. Kalau dia mau masuk WC, apakah kakinya kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu? Itu indikatornya sederhana saja. Kalau yang dilangkahkannya adalah kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, sambil berdoa, A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berarti orang itu terbiasa menjalankan Islam yang sebenar-benarnya. Memang di dalam agama Islam, jika ada seorang laki-laki datang kepadamu untuk melamar, hendaklah orang tua itu menguji. Bagaimana mengujinya? Ya biasanya disuruh bersama-sama makan begitu. Ya. Coba perhatikan di dalam makannya. Apakah cara makannya itu tak kala dia mengambil makanan, lalu setelah makanan ada di depan, tertib atau tidak? Ya, berdasarkan syariat agama Islam. Ya, dia mengambil begitu makanan, lalu setelah makanan di depan, dia berdoa dulu. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah A'udzubika Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Coba lihat kalau dia mau makan itu berdoa dulu atau tidak. Ini ukuran-ukuran yang kecil-kecil ini ya sebetulnya ukuran-ukuran kesolehan itu. Ya, orang ikut katakan orang itu soleh itu
di dalam Islam itu. Karena ada hati yang dimana bergetarnya hati dengan Allah dalam segala perbuatan. Coba lihat ya, kalau dia makan, apakah makan itu dia memulainya dari sebelah kanan ke sebelah kiri, atau dimulainya dari tengah-tengah? Lalu kalau setelah makan, apakah dia itu ikut membantu cuci piring, ikut membantu cuci gelas begitu? Secara otomatis, kalau tidak ada yang mencuci piring, kalau ada pembantu rumah tangga kan dikerjakan oleh pembantu rumah tangganya. Tetapi tanda-tanda ini bisa terlihat. Apakah seseorang itu seorang yang suka bekerja keras, atau seorang ini yang pengangguran, ya, yang suka bermalas-malasan? Itu kalau ada laki-laki yang datang ke rumah kita untuk melamar, hendaklah engkau uji. Bagaimana cara mengujinya? Ya, seperti yang kecil-kecil seperti itu. Yang kedua adalah ajaklah calon menantu itu 3 hari 3 malam untuk bersama-sama dengan kita. Ya, bawa yang pergi ke yang jauh ke Jakarta, ya, pergi ke yang jauh ke Jogja selama 3 hari 3 malam. Mungkin pada hari pertama masih bisa bertahan, berpura-pura, tidak berbohong. Tetapi hari yang ketiga biasanya sudah terlihat, ya, apakah laki-laki ini bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya untuk anak kita. Tapi segala sesuatu, orang tua itu harus berdasarkan niat bahwa lelaki yang kita hadapi, yang datang ke rumah kita ini bukan Muhammad, ya, bukan sahabat-sahabat Rasul, seorang manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Begitu juga wanitanya juga harus dipahami, anak kita ini bukan anaknya Nabi Muhammad, bukan anaknya para sahabat Nabi. Anak itu anak kita, yang dimana sama seperti saya, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tentu anak kita juga tidak akan jauh berbeda. Seperti orang buah tidak akan jauh daripada jatuh daripada pohonnya. Jadi kalau buah itu jatuh pasti dekat dengan pohonnya, kecuali kalau ada yang memindahkannya, yang jatuh itu dipindahkan dan ditanam di tempat yang lain. Contoh, jeruk Garut ditanam di Garut, itu rasanya segar, agak asam, manisnya terasa, sehingga jeruk Garut itu punya keunggulan, jeruk yang terbaik, dan rasanya juga luar biasa, segarnya luar biasa. Jeruk Garut ini dibawa ke Balikpapan atau ke Pontianak. Ternyata di sana jeruk Garut menjadi besar-besar. Jadi tidak jatuh di dekat pohonnya, tidak ditanam di tanah yang sama, tapi di tanah yang berbeda, yaitu di Balikpapan atau di Pontianak. Maka jadilah di sana jeruk Balikpapan. Jeruk Garutnya persis, masih tetap ada ciri khas jeruk Garutnya. Warnanya gitu apa, bentuk kulitnya, tetapi besar-besar. Begitu dicoba jeruk Garut itu, ternyata rasanya manis, tidak ada asamnya. Kok bisa ya?
jeruk Garut ini manis, tidak ada asamnya. Tetapi begitu jeruk Balikpapan itu dibawa lagi ke Garut, ditanam di Garut, ternyata bisa kembali kepada bentuk yang semula seperti jeruk Garut. Asam, manis, dan sebagainya. Lalu jeruk Garut dibawa ke Purwokerto. Di Purwokerto banyak itu. Di Wonosobo, ya, Purwokerto, Wonosobo, banyak itu jeruk Garut di sana yang ditanam di sana. Bentuknya sama, tetapi begitu dirasakan, bentuk besarnya sama, bentuknya sama, begitu dirasakan berbeda rasanya. Tidak sesegar jeruk yang ditanam di Garut. Maka itu pada waktu panen banyak yang dari Purwokerto dan dari Wonosobo itu datang ke Garut, dijual di Garut karena bentuknya hampir sama. Kalau kita ini tidak waspada mau beli jeruk Garut, ternyata begitu dirasakan, kok ini jeruk Garut beda rasanya. Kenapa? Ditanamnya di tempat yang berbeda. Jadi manusia itu adalah tergantung lingkungannya juga. Orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail, lingkungannya adalah mengadakan pengajian seperti ini, lalu mengkaji Al-Quran, lalu berjuang menerapkan ajaran Islam. Bagaimana yang tidak akhlaknya, yang tidak baik pun yang dari luar, begitu masuk ke tempat Pak Ismail, itu lama-lama akhlaknya jadi bagus. Ya, tidak sesuai dengan seperti awalnya, karena tergantung kepada lingkungannya. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah ada di antara kedua, ada di antara orang. Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika engkau memiliki anak, hendaklah ada orang yang memperhatikan siapa yang menjadi teman anakmu itu. Jadi siapa yang menjadi teman anaknya itu? Karena temannya akan sangat berpengaruh kepada akhlaknya. Kalau temannya tidak suka sekolah, tidak suka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tidak rajin sekolahnya, dia berteman dengan orang-orang yang tidak suka rajin sekolah, tidak rajin berpendidikan, maka anak kita juga akan terpengaruh menjadi malas sekolahnya, tidak rajin sekolahnya, tidak suka baca buku, karena dia punya teman yang dimana teman-temannya tidak sekolah, tidak berpendidikan. Teman-temannya itu adalah tidak membangun semangat pembelajaran, sehingga anak kita akan mengikuti bagaimana karakter temannya itu. Kalau temannya sering tinju, dia senang tinju. Dia senang bangga-bangga akan kemampuan badannya, akan kemampuan, tetapi tidak bangga terhadap kemampuan otaknya. Tidak bangga terhadap kemampuan dia membaca bukunya. Kenapa? Karena salah memilih teman. Teman setianya salah yang dia pilih. Jadi betul memilih teman, betul memilih kehidupan. Salah memilih teman, salah memilih kehidupan. Maka bagaimana? Orang tua harus memberi pepatah. Tentu tak kala orang tua memberi pepatah, akan ada penolakan dari anak tersebut. Kenapa? Karena anaknya menjadi pengikut temannya itu. Yang dimana kalau temannya suka pacaran, suka pacaran, jadian, ya akan seperti itu. Meskipun diberitahu oleh orang tua bahwa perbuatan dalam Islam
bahwa pacaran itu tidak boleh dalam Islam itu. Jadian itu tidak boleh dalam Islam itu. Yang benar itu kamu hitbah, ta'aruf kalau sudah kamu memiliki kepercayaan diri. Tetapi kalau temannya adalah orang yang berkhianat kepada Allah, dia abaikan itu aturan-aturan agama, dia lebih senang kepada jadian pacaran begitu, tanpa memperhatikan aturan agama. Maka dia akan seperti temannya itu, yang dia banggakan, yang dia cintai, yang dia sukai, bahwa seolah-olah masa depannya tergantung oleh temannya itu. Maka itu orang tua harus waspada. Bagaimana sekarang ini anak-anak itu akan sangat tergantung kepada siapa yang jadi temannya. Kalau untuk berpendidikan yang tinggi ditinggalkan, dia lebih memilih sesuatu, umpamanya tinju begitu, seolah-olah itu kesenangannya. Maka itu bisa kecelakaan bagi anaknya. Repot nanti kalau sudah begini. Kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anak supaya dia itu sukses dalam satu bidang, tetapi ilmunya juga ilmu kehidupan harus dia raih sebanyak-banyaknya. Jadi bukan hanya kompetensi diri, bukan hanya kemampuan diri yang harus dia miliki, tetapi adalah kompetensi kehidupan masa depan itu dia harus memiliki. Dan kompetensi kehidupan masa depan itu tidak akan bisa menjadi lebih sukses kalau dia tidak berilmu, kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak sekolah dengan benar. Maka inilah ya yang harus kamu perhatikan, bahwa sebaik-baiknya teman adalah teman yang berilmu. Ya, lebih-lebih teman yang memiliki ilmu agama yang cukup. Lalu dia temannya itu menerapkan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika dia banyak ilmu tetapi dia tidak melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, menjadi kaum munafik, maka temannya juga itu akan menjadi orang munafik juga. Jadi betul memilih teman, betul memilih kehidupan. Salah memilih teman, salah memilih kehidupan. Betul memilih pasangan, betul memilih kehidupan. Salah memilih pasangan, salah memilih kehidupan. Maka itu hendaklah kita ini istiharoh sebelum kita ini melakukan pilihan. Istiharoh ini penting untuk kita ya, begitu. Jadi ini mari kita lihat kembali kepada selanjutnya. Saya ingin surat Al-Hijr ayat 55-56, pelajaran apa yang bisa diambil untuk kehidupan pasangan masa depan kita. Ayat 55-56 dari surat Al-Hijr berbicara tentang janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, terutama berkaitan dengan kasih sayangnya dan segala karunia yang diberikannya. Berikut adalah teks dari ayat-ayat tersebut. Surat Al-Hijr, ayat 55-56. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal syaleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan di surga, mereka berkata, ini adalah apa yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya. This little sabbath
Yes, dan bagi mereka di dalam surga itu ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Al-Hijr 5556, pelajaran yang bisa diambil untuk kehidupan. 1. Keimanan dan amal syalih sebagai kunci kebahagiaan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari keimanan yang kuat dan amal syalih yang konsisten. Hidup yang penuh berkah dan kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat, sangat bergantung pada kedekatan kita dengan Allah dan usaha untuk menjalankan perintahnya. 2. Janji surga bagi yang beriman. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal baik. Ini memberi kita motivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, berbuat kebaikan, dan menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Karena janji Allah adalah pasti dan tidak pernah mengecewakan. 3. Pentingnya bersyukur atas karunia Allah. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Allah memberikan segala nikmat dan karunia tanpa batas, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita memperoleh karunia atau keberkahan dalam hidup, sebaiknya kita selalu menyadari bahwa itu anugerah dari Allah. Kehidupan mengekilkan nikmatan sirat. Jokes ini udislan cobahan. Namun, ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat, yang penuh dengan kenikmatan yang tiada bandingannya. Ini memberi kita perspektif agar tidak terlalu terpaku pada dunia, dan selalu berusaha untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. 5. Pentingnya kebersihan jiwa dan hati. Dalam surga, Allah menjanjikan istri-istri yang suci dan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ini bisa menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan hati dan jiwa kita dari dosa, agar kita bisa meraih kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun akhirat. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh ketakwaan, bersyukur atas segala karunia Allah, dan selalu berusaha memperbaiki diri agar bisa meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Terima kasih ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ismail Satrianto, anggap raja, dengan motion. Jika ranking expertise, sumen serteo. Semoga Anda terus bermanfaat bagi umat yang banyak. Demix Pak Shmui Satrianto Friends, semoga kita semua bisa terus memberikan manfaat bagi sesama, termasuk bagi masyarakat dan pemerintah. And we actually in these, the house of motions. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Satrianto anggap raja. Self fulfill my time. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Hari ini kita sudah membahas banyak hal ya, terutama pasangan hidup, baik teman ya, sehari-hari di mana salah memilih teman berarti salah memilih kehidupan, betul memilih teman berarti betul memilih kehidupan. Jika kita berteman dengan orang-orang yang di mana orang-orang itu sudah tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan, untuk belajar ke perguruan tinggi begitu, atau untuk belajar seterusnya begitu, maka kita ini akan mendapatkan, jiwa kita juga akan sama seperti teman kita yang setia kita kepadanya. Maka itu hendaklah kita ini hari ini kita benar-benar harus benar-benar bisa memilih teman kita. Dan orang tua, nanti kalau kamu jadi orang tua, sudah ada tuntunannya. Hendaklah ada di antara kamu yang memperhatikan siapa yang jadi temannya itu. Karena siapa yang menjadi temannya itu, bahwa akhlak ya, akhlak daripada teman kita ini akan sama seperti akhlak temannya itu. Maka sehebat apapun orang tua dalam mendidik anak, tetapi tanpa kita memiliki strategi untuk membangun anak-anak kita hari ini ke depan, terutama bagaimana kita membangun strategi
menciptakan lingkungan pembelajaran kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tetap konsisten untuk belajar, banyak membaca buku, banyak membaca Al-Quran, dan tidak meninggalkan agama kita. Itu adalah tergantung kepada bagaimana yang menjadi temannya itu. Dan tentu saja orang tua harus secara bijak memberikan pepatah kepada anak-anaknya, karena anak-anak itu akan berontak ya kepada orang tuanya tatkala kebenaran itu disampaikan kepada anak kita ini, karena pengaruh lingkungan itu sebenarnya lebih kuat daripada pepatah guru atau pepatah orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu bersemangat belajar ya, melanjutkan pendidikan ke S1 sampai jadi sarjana begitu. Dan dia berusaha bisa menyeimbangkan antara hobinya, kesenangannya dengan masa depan yang harus dia lalui. Masa depan itu tidak akan bisa baik hanya mengandalkan tenaga fisik saja, tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana ilmu yang ada di dalam isi kepalanya. Itulah yang menentukan visi, misi, serta strategi kemenangan masa depan, bahwa kita ini akan menjadi menang, kita ini akan menjadi hebat apabila isi kepalanya dipenuhi oleh ilmu, teori, serta oleh pandangan-pandangan, norma, dan etika untuk masa depan kita. Selamat sukses memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang berprestasi, anak-anak bangun masa depan lebih baik. Ya, hari ini sama seperti hari kemarin adalah tertipu. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah terkutuk. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jika anak-anak kita ini ternyata tidak bisa lebih baik dari orang tuanya, maka kita ini memiliki kegagalan dalam kehidupan kita. Anak-anak itu harus lebih baik daripada kedua orang tuanya, tidak sama dengan orang tuanya. Kalau sama itu tertipu. Tetapi kewajiban kita adalah sebagai orang tua mengantarkan anak-anak itu supaya mereka menjadi kader-kader muslim, kader-kader bangsa dan negara ini yang lebih baik, yang bisa memperbaiki masyarakat kita, rakyat kita lebih baik lagi. Sekian, bisa bersama Ismail Satrianto, Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sawah dan hutan hijau, ada kisah yang menginspirasi seorang pahlawan desa kita, Ismail Satrianto Sulaiman. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam, namun ia berdiri tegak, membawa harapan bersama impian. Terus maju tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Ia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa, melangkah pasti dengan mimpi, mengubah takdir meraih surya. Sekolah pun ia bangun, anak-anak desa pun terpacu, masa depan cerah menyambut berkat usaha dan tekad kuat. Terus maju tak kenal lelah,
pernah lelah, dia pahlawan sejati nyata, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya, kita saksi.